Kita lanjut di halaman 185. Di sini ada elemen-elemen pembeda. Dia membuat taktik bottom up yang terkenal. Artinya dia mengambil sisi bawah langsung sehingga orang jelas melihat perbedaan ini. Dia tidak berusaha untuk menyeimbangi harga, tetapi dia langsung membuat sesuatu yang berbeda dengan turun ke bawah dengan pasar yang lain. Satu contoh, ada suatu produk yang mahal yang dengan istilah murah, tetapi kita membuat istilah Anda murah, kami 2 kali lebih murah. Kita berani dengan harga yang jauh di bawah. Anda murah, kami 2 kali lebih murah. Lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Jadilah 2 kali lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Kita memberi pesan kognitif, pesan perasaan yang mudah diingat konsumen. Ketika kompetitor kita menawarkan harga murah, kita justru berani 2 kali lebih murah dengan kualitas yang lebih baik, lebih cepat pelayanannya, sehingga konsumen jelas melihat perbedaan ini. Kemudian satu contoh lagi, ada produk susu yang sudah cukup terkenal. Kita berbuat sifat sebaliknya. Kita buat suatu minuman dengan almond silk, ataupun produk susu juga dengan nama almond silk. Tapi kita membuat suatu pernyataan bukan susu, not milk. Tentu orang akan bertanya, ketika kita menyaingi suatu kompetitor susu, kita membuat merek almond silk dengan slogan not milk, bukan susu. Tentu orang akan bertanya. Ketika orang bertanya, orang akan mencoba merasakannya, orang akan tahu bahwa itu produk susu juga. Tetapi dengan istilah slogan not milk, ini tentu ada yang kita tunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah umum di pasaran. Kemudian membentuk fitur yang unik. Berikutnya ada fitur unik. Squatty Potty, salah satu merek pijakan toilet yang berbentuk yang unik, yang memberi kenyamanan pada posisi badan, sehingga ini sangat berbeda dengan produk toilet yang lain yang ada di pasaran. Berikutnya ada produk jam UPC, Unique Product Claim. Dia mengklaim produk ini sangat unik. Sebuah jam cow patty clock, sebuah bentuk jam berbentuk kotoran sapi. Tentu ini sangat aneh, tetapi inilah salah satu keunikan yang dia tawarkan mungkin bagi pencinta alam ataupun peternak yang suka petualangan. Tentu ini mempunyai nilai tersendiri bagi mereka. Kemudian ada satu contoh yang dibuat di sini adalah jetpack. Jetpack ini pada mulanya dipergunakan untuk membersihkan dinding kapal. Tetapi keunikan alat ini justru memberi dia peluang untuk sebagai alat olahraga, alat hiburan, alat olahraga pantai. Ketika ini berubah menjadi alat olahraga, justru dia lebih mendapat tanggapan yang lebih besar, positif dari masyarakat. Ini adalah satu contoh produk yang unik, yang tidak semua produsen menjual ini ataupun membuatnya. Ini tentu suatu bentuk keunggulan bagi suatu produk. Kemudian ada pakaian dalam sekali pakai. Ini aneh, justru memberi kesan negatif. Mungkin orang
untuk membuangnya pun ataupun meninggalkannya jadi suatu aib mungkin bagi orang timur. Ini suatu aib, suatu hal yang buruk, meninggalkan pakaian dalam di hotel ataupun membuangnya di tempat sampah. Ini tentu kelihatan jorok. Tapi ini merupakan suatu ide yang harus memilih suatu tempat yang situasi kondisinya bisa menerima itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Di halaman 188, Jason menggambarkan suatu produk yang mempunyai ikatan emosional, yang ini berkaitan dengan hobi ataupun pencinta petualangan ataupun pencinta olahraga, hobi olahraga. Dia memanfaatkan emosional dari konsumen, kemudian dia menyediakan barang yang memang fungsional, yang dibutuhkan, misalnya sepatu gunung, tas gunung, alat-alat memanjat tebing. Ini tentu bagi pencinta alam, orang petualang, ini suatu identitas, suatu aksesoris yang wajib mereka miliki. Inilah keuntungan emosional yang dimiliki oleh orang yang hobi olahraga ataupun petualangan, pencinta alam ini. Kita memanfaatkan itu dengan fungsional alat tersebut. Nah, irisan inilah yang menjadi jembatan emosional yang harus kita ciptakan, manfaatkan selanjutnya dalam membuat produk-produk lanjutan. Ada yang menjual skateboard beserta aksesoris-aksesorisnya. Kemudian ada yang mulai menjual tenda. Dia kaitkan dengan alam. Situasinya kalau selama ini tenda itu tertutup ataupun solid, ini dia ciptakan tenda yang transparan. Tentu dalam tenda ini, di dalam tenda juga bisa menikmati keindahan alam. Suatu produk yang unik juga. Kalau kita lihat dari keunikan, dia masuk di unik, kemudian di fungsional, dia tetap berfungsi sebagai tenda, tetapi dia memberi nilai plus, bisa menikmati keindahan alam di dalam tenda. Ini salah satu contoh produk-produk yang sesuai dengan situasional. Itu saja, terima kasih. Kita lanjut di halaman 192. Jason membuat sebuah gambaran kita ini sedang mencari jalan keluar, pintu exit. Tentu produk terbaik adalah produk yang memiliki calon pembeli, bahkan ketika Anda belum memulainya ataupun belum memproduksinya, tetapi Anda sudah mempunyai calon pembeli. Bagaimana cara mengetahui itu? Anda harus mengundang mereka, dewan penasihat Anda. Calon-calon pembeli ini Anda harus undang sebagai dewan penasihat Anda. Inilah cara mencari sebuah jalan keluar, pintu exit. Kemudian kita membuat suatu pernyataan situasi yang membantu kita agar fokus pada jalan keluar ini. Nah, ini disebut dengan pernyataan situasi di halaman 192. Satu contoh, target pelanggan adalah siswa. Ingin menyelesaikan masalah mereka, ingin pergi ke sekolah, tetapi tidak bisa karena halangannya tidak ada angkutan, sedangkan jalan jelek. Nah, inilah halangannya. Kemudian produk, kita menjual sebuah sepeda gunung untuk mencapai sasaran adalah siswa-siswa sekolah, pelajar. Melalui penyelesaian masalah sepeda ini, mereka akan mampu ke sekolah dengan bersepeda, memakai sepeda gunung. Nah, jadi ini adalah pernyataan situasi. Ada sebuah target, siswa ingin pergi ke sekolah tetapi tidak bisa karena ada halangan. Halangannya itu jalan jelek ataupun transportasi sangat minim. Nah, kita tawarkan sebuah produk sepeda gunung agar siswa-siswa tersebut
bisa menyelesaikan masalahnya untuk pergi ke sekolah dengan baik, dengan mudah. Nah, tentu di sini inovasi yang kita berikan adalah sebuah solusi sepeda gunung. Itu di halaman 192. Kita masuk kepada halaman 190. Ada situasi yang sebenarnya kita fokus pada perusahaan untuk mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai pihak perusahaan? Di sini kita harus menemukan situasinya dengan terlebih dahulu melakukan diskusi fokus pada grup, pada suatu grup. Kita menggunakan pelanggan untuk mencari masukan dengan melakukan diskusi kepada grup-grup, lebih terfokus. Satu contoh, kita membuat undangan kepada ibu-ibu yang berusia 21 sampai 45. Ini yang menjadi target kita, pelaku. Kemudian kita menggambarkan produk kita ini bisa dipakai untuk berbagai kalangan, bidang ataupun media. Nah, misalnya untuk sport, gym, ataupun untuk anak-anak, ataupun untuk medis kesehatan. Kita akan mencari masukan-masukan dari mereka. Produk yang kita ciptakan ini bagusnya di mana? Berfokus. Nah, bidang mana yang mau kita pegang? Apakah itu kegunaannya di medis, pada hiburan anak-anak, kepada gym alat kesehatan, ataupun sebagai sarana olahraga sport. Nah, di sini kita harus memilih suatu situasi yang paling menguntungkan, yang paling banyak respon dari ibu-ibu berdasarkan usia yang tadi di sebelah kiri sebagai pelaku. Nah, mereka fokus kepada sebagai hiburan anak-anak. Jadi produk yang kita ciptakan ini jangan kita berpikir lagi untuk olahraga, ataupun untuk alat kesehatan, ataupun untuk alat gym, tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang bisa menghibur anak-anak. Inilah yang di halaman 191. Dari penggambaran situasi ini, kita harus mengetahui situasi yang sebenarnya sebelum kita menciptakan fitur ataupun ke arah mana produk kita itu difokuskan. Bukan kebalikannya, kita berfokus dulu kepada alat olahraga, kemudian kita mencari konsumennya, tidak. Ataupun fokus kepada alat kesehatan, kemudian kita mencari pemakainya. Ini tidak. Di sini fokus grup ini, diskusi fokus grup ini, kita meminta masukan kepada calon konsumen, mereka itu sebenarnya menginginkan produk apa. Nah, jadi dari saran-saran mereka nanti itu tentu bisa kita ambil sebagai dasar untuk menciptakan suatu produk. Demikian akhir dari bab 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.